Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi ada di farm petani, dan ini kondisi sekarang hari Kamis, Kamis sore. Kita bikin ini video jam 5 kurang 15 menit. Jadi kalau kalian lihat, ini kondisinya masih kosong ikan. Jadi masih kosong ikan banget. Jadi kalau kalian lihat juga itu ngegumpluk yang botol, terus ini toples nggak ada ikan sama sekali. Tinggal ini aja 1-2. Jadi ikan tuh kosong karena memang stoknya udah terbatas banget. Terus yang di sini, yang di sini burayak semua. Jadi kita akan review burayak yang ada di farm petani kita ya. Kebetulan ini alhamdulillah burayaknya padat-padat. Jadi kalau misalnya lihat nih, ini burayaknya super padat ini. Ini usia berapa? Ini usianya udah genap 5 hari ya. Dan ini udah makan kutir. Nah kalian bisa lihat ya, ini full banget. Ini burayak, ikan cupang, ini barongsai semua. Kalau kalian ingat video yang kita deret di sini, yang video konten sebelumnya yang beberapa hari. Nah, ini burayaknya, ini burayaknya udah netes. Ini padat, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya burayak ikan cupang tuh usia 4 hari dia udah bisa makan, tapi kalau 3 hari itu dia nggak perlu makan kutu air, karena masih ada cadangan makanan di kantong telurnya. Nah, ini kebetulan udah 5 hari udah bisa makan kutu air. Ini burayak barongsai semua. Jadi di sini fokus ke arah pelakat barongsai ya. Jadi kalau HM atau jenis blurim di farm gua sendiri. Jadi memang biar apa? Biar nggak bentrok ketika panen. Nah ini padat. Jadi di sini ngebreednya pakai metode bak seperti ini. Kalau di rumah gua ini pakai pembesaran, tapi di sini pakai metode untuk ngebreed. Jadi berbeda. Tapi kalau paling bagus emang pakai bak kulkas karena dia gede. Kalau nggak pakai kolam. Jadi semakin besar tempat, dia semakin cepat tumbuhnya, semakin cepat. Nah ini buraknya padat banget. Ini padat banget tuh. Bisa lihat ya, ini padat banget. Jadi burayak ini padat banget. Nah ini bosnya tuh bawa rujak tuh, anjir, rujak mangga, gokil. Yang di depan mangganya, set ada panen itu. Nah ini ini burayak juga padat banget. Jadi ini padat banget. Ini kalau misalnya kita hitung, ini perkiraan ada 300 sampai 500 ekor. Ini padat banget. Nanti ini kemungkinan akan ditebar ke depan besok atau lusa katanya. Jadi pembesaran di sini pakai bak kulkas, dan paling bagus memang pakai bak kulkas karena pertumbuhannya lebih cepat. Jadi dia nggak terlalu padat. Jadi jangan terlalu tebar padat. Nanti lama besarnya walaupun pakan terpenuhi. Ini burayak barongsai semua. Ini juga padat banget, super padat ini, alhamdulillah nih. Tuh, ini padat semua. Ini buat stok nanti tahun depan. Jadi ini habis ini ngebreed, habis ini pindah ke depan, ini langsung di breeding lagi. Nah, jadi indukan di sini udah ada, indukan di sini udah ready. Jadi kalau kalian tanya, indukannya ada terus. Ini indukan kita nyimpen banyak. Nah ini indukan-indukan yang habis itu dipindah ke pembesaran, ini langsung di breeding. Jadi di sini tuh nggak berhenti ngebreednya, langsung ngebreed lagi. Jadi kenapa kalau misalnya kalian tanya kenapa farm petani di sini ikannya nggak habis-habis, karena ngebreednya banyak. Nah ini ikan-ikan yang memang buat di breeding. Jadi indukan-indukan yang udah disiapin. Jadi ketika ini pindah ke depan langsung diisi untuk ngebreed lagi. Jadi stoknya nggak bener-bener kosong. Tapi kalau sekarang stok ikan lagi parah, lagi kosong. Kenapa? Karena 2 bulan lalu kita nggak ngebreed di sini, sekitar sebulan tuh ngebreednya cuma 1 kali atau 2 kali. Jadi makanya kenapa sekarang trouble ikannya panennya dikit, karena memang waktu itu ngebreednya sebulan cuma 2 kali. Nah sekarang ngebreednya digencarin lagi udah sebulanan ini. Jadi biar nggak putus lagi ngebreednya. Nah ini padat banget. Jadi kalau misalnya anakan banyak, itu ngaruh dari female telorannya. Jadi semakin banyak, semakin ngefull telur, anakan juga banyak. Jadi kalau misalnya ditanya gimana caranya biar telorannya banyak, nah berarti pertanyaannya harus difullin lagi female-nya. Jadi cara ngefullin female tuh gampang banget, pakai jentik nyamuk atau cacing sutra. Jadi biar female-nya cepet gendut, pakai aja cacing sutra atau enggak kutu jentik nyamuk, karena 2 jentik nyamuk atau cacing sutra itu bagus buat ngefullin telur lebih cepat gitu. Nah kalau ini ini masih kecil. Tuh ini masih kecil, ini masih kecil banget ikan-ikannya tuh. Jadi ini ikan-ikannya masih kecil banget, kemungkinan sebulan lagi lah. Ini masih kecil banget. Kalau yang di sini sama, yang tadi sebelah kanan, ini sebelah kiri, ini burayak semua. Jadi di sini ngebreednya itu langsung banyak tuh.
Ini burayak juga. Ini banyak kan nih, ini banyak. Jadi ini enggak sedikit ini banyak banget tuh. Ini banyak. Nanti ini ditebar ke bak kulkas Jadi di sini pakai bak kulkas. Jadi kalau misalnya tanya ini ngebreednya berapa? Ini kemarin ngebreednya 50 pasang 50 pasang di breeding, dan anakannya ini udah pada jadi semua. Dan ini gagal kawinnya dikit banget Gagal kawin paling cuma ada 5 pasang kurang Jadi ini bisa dibilang 98% jadi semua. Jadi bisa dibilang alhamdulillah banget ini tuh. Boreknya padat banget. Jadi kalau kalian pengen cetak ikan cupang, minimal yang standar induk ya, atau yang berkualitas tinggi, biar nanti hasil panennya juga sesuai. Nah ini indukan-indukan barongsai yang kemarin kita review minggu lalu, ini anakannya sekarang ada. Nah ini anak-anakannya padat banget tuh. Anakannya padat-padat banget. Jadi memang dominan itu di sini koi semua, karena harganya juga stabil sampai ke depan-depan. Terus kalau misalnya yang di sini ini ikan-ikan sisa jadi kita nggak ada review yang sebelah sini karena ikan-ikan kosong. Tinggal ini aja yang di toples pun ikan masih mutasi, jadi bisa dibilang masih sebulanan lagi biar enak warnanya. Terus kalau yang tadi udah kita review, jadi buat kalian. Nah ini yang di depan jadi kalau yang tadi di dalam, ini yang di depan amburadul parah, bener-bener parah. Ini udah kayak kena kayak kena bencana ini ini pada kebalik semua nih tuh. Jadi yang ini ini pada bocor parah. Jadi kalau bak kulkas minusnya itu kalau kita beli di tukang biasanya kalau tanya belinya di mana, di tukang loak biasanya ada tukang loak. Nah minusnya itu enggak semuanya itu enggak bocor ya. Nah ini contohnya ini enggak bocor, tapi kebanyakan ini bocor semua. Kebanyakan ini 80% bocor Nah kalau nggak bocor nggak perlu dipakein terpal atau plastik, tapi kalau bocor itu wajib pakai plastik seperti ini atau terpal karena kalau nggak dilapisin bisa bocor, airnya surut Ini burayak semua Jadi kenapa gue bilang sekarang ikan tuh masih sedikit, karena burayak semua. Ini kalau kalian lihat ini padat banget Ini aja padat, ini padat semua tuh. Ini burayak semua, kiri kanan burayak semua tuh. Ini juga burayak, ini juga burayak. Jadi panennya masih lama banget ini Jadi memang waktu itu kita ngebreednya nggak banyak, sekitar 3 bulanan lalu lah. Jadi 3 atau 4 bulan lalu, makanya sekarang kerasa. Jadi kenapa gua ngebreednya banyak sekarang nggak berhenti, karena ada istilah jangan simpen telur kamu itu di satu tempat. Jadi ibarat kata kalau di sini kosong, jadi gua nggak kekosongan ikan makanya kenapa kalian lihat di video gua sekarang di farm atas gua itu udah full, ngebreednya banyak, karena gua nggak mau ikan gua kekosongan lagi makanya di sini ngebreed total, di gua juga ngebreed total. Nah terus pertanyaannya, kalau misalnya panen besar itu nanti ngejualnya gimana bentrok atau enggak? Gampang istilah kata kalau ada penjual pasti ada pembeli, simpelnya kayak gitu aja udah. Jadi kalau masalah rezeki nggak usah dipusingin jadi itu udah ada urusannya. Itu bukan bagian kita, itu bagiannya yang maha kuasa yang memberi rezeki kita tinggal fokus ngebreed aja perbanyak. Jadi mendingan pusing banyak ikan daripada kagak ada ikan sama sekali. Jadi sekarang gua ngebreed total banyak, biar biar nggak kosong ikan biar nggak stoknya itu biar nggak kosong. Jadi di sini ngebreed, di gua juga ngebreed total. Jadi kalau panen besar ya alhamdulillah. Kalau misalnya di sini gagal, di gua ada. Kalau di gua gagal, di sini ada, kayak gitu Jadi penting banget kalau misalnya sekarang itu gua ngebreed total biar nggak kekurangan ikan. Karena tahun ini gua 2 kali ikan itu kosong di farm gua. Makanya kalian lihat ini kondisinya masih belum maksimal. Jadi yang tadi di bak kulkas, di bak pembesaran itu pindah ke sini, nanti ini full, tapi ini ngebreed lagi biar stoknya itu makin banyak dan nggak kosong. Nah ini kita sambil ngerujak dulu Jadi kalau misalnya kalian lihat ini gue lagi ada di farm petani ada di farm petani, dan ini setelah dari sini kita mau ngirim paket. Jadi ini rujak. Nah ini kita cobain dulu nih. Kita cobain dulu. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kalian pengen ngebreed ikan cupang minimal yang berkualitas ya. Kenapa yang berkualitas? Jadi minimal bukan, jangan yang grade minimal jangan yang grade kalau misalnya kalian belum ada budgetnya, tapi yang standar induk biar hasil anakannya ketika panen banyak itu bisa mudah dijual. Karena banyak banget yang
berpikiran berasumsi ikan cupang nggak laku, padahal di awal ngebreed ikan cupangnya nggak ada standarnya, cuma asal crossing, ketika panen besar berasumsi seperti itu. Jadi kalian ubah dulu pola pikirnya biar nanti ketika ngebreed anakan ikan cupang banyak, hasilnya bisa gampang dijual ya. Nah contohnya seperti ini, sebanyak apapun ikan yang ada di sini itu pasti laku terjual ya. Jadi buat kalian yang masih memulai usaha ikan cupang, berawal dari hobi, fokusin, seriusin, terus jalanin. Kalau misalnya ada rezeki lebih, kalian bisa ambil indukan-indukan yang berkualitas biar hasilnya memuaskan. Terus kalau jenis ikan cupang, kalian bisa lihat konten gue yang sebelumnya untuk di tahun 2024, jenis ikan cupang yang harganya stabil, enak, kalian bisa cek di konten sebelumnya, itu udah gue bagiin, udah gue share. Terus kalau misalnya kalian tanya lagi gimana cara settingannya, udah gue bagiin di video-video sebelumnya. Terus potensi bisnis usaha ikan cupang itu udah gue bagiin lagi, share di video sebelumnya. Jadi banyak banget konten-konten di video ini yang insya Allah bermanfaat. Kalian tinggal scroll aja sebelum-sebelumnya, cara breeding, terus perawatan burayak sampai ikan ketika sakit segala macam, banyak banget. Pokoknya tetap semangat buat kalian yang tonton channel YouTube Galaxy Indonesia. Terima kasih banyak, jangan lupa like, comment, subscribe. Sekian dulu ya video kita kali ini, karena kita mau ngerujak lagi. Ini bumbu kacang ya, Har ya? Terasi. Hah? Terasi. Bumbu terasi ini. Buset dah, enak bener nih. Jadi kita mau lanjut rujak dulu. Jadi sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.